Pemirsa Bepos Video, ulun sudah sampai di Desa Benua Lawas, Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel. Ulun berziarah ke makam penghulu Rasid. Sidin ini adalah pejuang sekaligus ulama. Nah, ulun iringi ulun nah berziarah, karena selain ada makam, ada juga masjid di sini, ikon warga sini, yaitu Masjid Pusaka Benua Lawas. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Nah, ulun Mukhtar Wahid Pak Ji. Nah, ya, nggih, kami dari Banjarmasin Pos Video. ya. Alhamdulillah habis berziarah silaturahmi ke makam penghulu Rasid. Bisa kapian bekesah yuk terkait Sidin ini, siapa gerang penghulu Rasid tuh? Oh, gini. Jadi penghulu Rasid ini Pak, Sidin ini pejuang penjajahan di zaman Belanda karena meletus orang Banjar. Nah, beliau ini salah satunya pejuang yang di daerah kita Tabalong yang terkenal. Jadi penghulu Rasid ini ngaran sebenarnya bukan penghulu Rasid asal usulnya, Abdur Rasid. Lahir beliau di, cuma ada dua opsi nih. Ada yang satunya di Sahabau, yang sekarang yang ditempati makam Haji Arif. Nah, cuma satunya ada lagi yang menceritakan ini beliau ini percetakan di daerah Kalua, karena beliau itu terkenal juga zaman dahulu. Nama Sidin adalah percetakan malah anunya nih, yang cuma Sidin mengisahkan. Cuman di sana tuh kadada di mana tempatnya. Anunya kada tahu tenang. Makamnya. Anang kelahiran tempat cuma Sidin umum di sekitar. Nah, jadi menurut kisah lain, kalau pendapat kita berasumsi yang Sahabau tadi kelahiran beliau. Nah, di Sahabau lah. Sahabau. Nah, lalu Abdur Rasid, ngaran orang tua beliau adalah Ma'ali. Ibu Sidin atau Mama Sidin ngarannya Imor. Nah, beliau ini sejak mulai kecil biasa lalu belajar agama Islam nih. Belajar agama Islam, begitu saya menguasai bahasa sehingga orangnya jujur. Nah, lalu dijadikan panutan, dijadikan semacam imam lah di masyarakat. Nah, lalu karena ini panutan, lalu dipadahkan penghulu. Jadi apa yang dipimpin Sidin itu kebenarannya memang tidak kue. Nah, lalu ngaran penghulu Rasid. Dan ada murid Sidin berarti lah toh. Banyak lah. Banyak deh. Cuma di situ perguruannya yang pertama Sidin belajar lawan orang tua Sidin, lawan Ma'ali tadi. Habis itu meneruskan ke guru-guru lain seperti Abdul Samad. Kalau kita ada lagi guru Sidin tuh kita ada lupa juga. Nah, habis itu Pak meletus perang kan. Perang Banjar. 56 lah. Abad 18 lah waktu itu. Abad 18 ya Allah. Nah, pada itu melawan penjajahan Belanda. Nah, Belanda begitu istilahnya terkenalnya beliau ini, artinya perang ini memang strategisnya bagus sehingga kan Belanda ini kewalahan. Ini pala sebenarnya kubah ini dibangunnya bukan setelah meninggal langsung dibangun kubah ini Pak. Jadi persisnya kubah ini sebenarnya kalau menurut temuan gitu kah? Istilahnya itu penelusuran. Asal usulnya bukan di sini dulu. Karena sudah ini masuk cagar budaya yang dilindungi. Lalu dari provinsi meminta di mana letaknya. Nah, karena meninggalnya waktu terbunuhnya penghulu Rasid ini, setelah terbunuh dipenggal kepalanya,
dikuburkan, kepalanya dibawa, badannya yang dikuburkan di sini. Cuma kalau ulun membaca di situ dari Kisah riwayat. kisah keluarga kita yang kakek kita tuh sebenarnya setelah di sini ada juga memandangkan dikuburkan habis asar. Pada asar itu hanya meninggalnya pemotongan kepala. Habis ini kan kepala ini karena perjanjian non Belanda strateginya kan karena di segi perlawanan kalah. Cuma yang memasang artinya di apa nih dibuatkannya aturan siapa bisa membunuh pengelola rasyid akan diberikan imbalan. Iya. Nah, itu Siapa ternyata yang membunuhnya ini cuma ada yang memandahkan istilahnya untuk kawan seperguruan, ada juga yang memandahkan murid sidin, murid mengaji. Berkhianat. Nah, berkhianat lah istilahnya itu. Cuman si yang membunuh ini di situ Busan ngaranya. Buasan. Sebenarnya Bu Hasan. Kepala desa atau pembekal. Waktu itulah orang Sungai Rukam. Sungai Rukam di mana itu? Sungai Rukam itu Pak, kalau Sekarang Kecamatan Pugaan. dulu masih di Tabalong ya. dulu kan Kecamatan Kalua. Ini juga Kalua juga. Kan ada pemekaran, lalu Pugaan Kalua itu dibagi Pugaan. Nah, itu kisahnya. Lawan benua lawas. Jadi si Bu Hasan ini tergiur lawan imbalan nah. Iya. Emeng-emengnya ada nah. Imung golden nih ya golden. 1000. 1000 golden waktu itu kepala sidin dihargai lah. Pak membunuh sidin tuh. Masya Allah. 1000 golden. Ya Allah ya Karim. Tambah nang apa bintang gerilya. Penghargaan dari Belanda. Tambah lagi dibebaskannya pajak 7 turunan. Nah, jangan Belanda kan misalnya pajak tuh memang tinggi anunya nih. Jadi pungutannya. Kan, nah, jadi tergiurnya itu berkhianat lah. Nah, habis dibunuh, kisahnya lalu kalau menurut yang kita tahu tuh bahwa menguburkan itu malam, bukan habis asar. Tanpa kepala lah itu dikubur tuh. Tanpa kepala. Kemana kepala sidin? Kepala sidin ini dibawa pakai kotak kita diulahkan peti itu nah. Dibawa ke Muntai karena markas Belanda ini tidak Muntai. Sebagai bukti kesannya nih lah. Membawa ke sana. Jadi kepala ini Pak tadi menguburkan. Tapi dibulikakan betul kepala. Apa alasannya? Alasannya. Setiap waktu kepala ajan. Masya Allah. Itu keramahnya lah. Pokoknya apabila sampai jam atau ajan. Kepala tadi. Jadi Belanda ini takutan. Nah, padahal badannya ada lagi. Masya Allah. Ini yang rencananya kan dibawanya ke Belanda sana. Ke Belanda. Cuma karena ajan, baik diantarkan aja sudah ke sini. Nah, lalu dikembalikan. Jadi menguburkan malam itu pun Pak, karena orang kan syahid nih, syahid akhirat lah. Artinya kada dimandikan lagi, ya Allah, semua pakaian di seawak yang melekat itulah. Jadi darah sidin yang menintas di kan rumputnya nah. Itu seperti apa? Kuning. Bercahaya langsung. Nah, tetesan darah sidin tadi lah. Cuma karena ini takutan lagi awaknya dibawa, lalu malam dikuburkan langsung diratakan. Kuburan kada nambah tinggi kene. Kada benisan. Supaya tujuannya kayaknya anda ke rumput-rumput Belanda macam kada tahaga lagi. Tujuannya nah, jadi rata. Nah, habis itu kan kada ada kisah lagi ibaratnya tuh laut lama kelamaan kada ada dimintakan laut tahu lagi ya hilang. Nah, menurut cerita yang nih, tapi mohon maaf Bang, ini karena ditunjukkan orang yang jauh juga kan. Nah, yang hawas tuh lah. Jadi kan ada kayak itu juga, artinya ada imbalan malam. Ada imbalan dari provinsi. Tunjukkan letaknya di mana, langsung dibayar setiap bulan. Tapi banyak orang-orang kedua nih menyatakan. Nah, tempatkan di sini. Ya, cuma mudah-mudahan artinya pas saja itu nah. Artinya bisa aja. Kan masalah orang wali ini kita tahu Bang. Misalnya itu bisa bermasuk ya kalau. Iya, bisa berpindah alam sekehendak sesuai. Terus hubungannya nah lawan masjid di Higanya nih jauh kan nih kawasan nih kuburan muslimin kali. Ya kah? Kuburan muslimin lah. Kuburan muslimin. Jadi tanahnya ini ulun batakunan pian juga. Balik ke tanah.
kami ini sebagai lan bapak ini kan misalnya ulun ketua, bapak ini anggota Pok Darwes, Masjid Pusaka. Oh, nggih. Pak Nah. siapa, Pak? Bapak Ahmad Ariliansah. Pak Ahmad Iriansah. Pak Ahmad Iriansah. Ahmad Ariliansah. Relek. Ahmad Ariliansah. Oh, Riliansah nggih. Iya, iya. Nggih, sama. Jadi kami ini Pak, menurut di kitab ada nih. Makanya kami ini rasa apa jurang, kada pas nih kubur beliau pejuang yang sangat berjasa untuk kemerdekaan nih. Perjuangan beliau luar biasa dan kubur beliau kayak ini. Kami rencana kami hendak kami bina. Cuma ada di pihak orang ulama memadahkan kalau di tanah umum kada bisa. Jadi harus di makam pahlawan. Taman makam Kada pahlawan. maksudnya itu yang boleh dibina itu apakah di tanah khusus atau tanah pribadi. Halakah. Nah, jadi kami ini yang kami dari panitia nih rasa apakah dianggap kurang kada bertanggung jawab nih melihat kan sama kubu-kubu ada lain pian Darun Napis bagus. Nggih. Nah, di mana-mana kan ini ancaknya berjarah nih. Iya. Cuma pengelola rasid beliau kayak ini. Artinya kada sesuai nah. Yang kedua nih Abdurrahman, pendiri masjid. Nggih. Yang mana Pak Abdurrahman? Ini. Oh, yang biru nih kah? Nggih. Yang Nggih. pagar hijau itu. Nggih. Rencana kami sudah Pagar hijau. pasir sudah menukar, Nggih. semen sudah menukar. Bayar menggawi. Ada nang menagur. Nggih. Terbentur itu tadi, Pak. Oh iya. Padahal maksud pian tuh memberi penghargaan lawan pendiri masjid. Masjid. Pejuang. Jadi diberi sedikit kubah, diteheli, dibagusi. Iya gitu, Pak. Maksudnya gitu. Maksud cuma kada semua masyarakat sekalinya lah Iya. sependapat. Untuk agama kan mungkin kurang pas gitu lah. Karena tanah di atas tanah wakaf. Wakaf itu masalahnya. Jadi masjid pusaka ini seiringan kah lawan sidin nih? Atau kayak apa nih jadi ngaran pusaka? Dahulu anu Pak, dahulu masjid pusaka. Dulu masjid 1625, Pak. 1625. Sedangkan ini 1625. 1815. Oh, 2 abad setelahnya lah. Masya Allah. Ini sudah mendekati 4 abad, Pak. Enggih. Sudah mendekati 4 abad ini. Nomornya lah Umurnya. 4000 tahun. Tapi anu 400 tahun. atapnya anu lah, seng lain anu. Asalnya sirap. Sirap. Sirap asalnya. Tapi Jadi, kalau Pak, dilihatnya gaya Demak, Bang. Nah, pian kisahkan pulang. jadi masjid pusaka ini Nggih. asal usulnya nih berbarengan dengan Islam masuk ke sini, Pak. Nah, ini kan Ke wilayah Tabalong. nggih, tempat pensenggerahan orang Dayak Sebelumnya. sebelumnya. Balai. Tempat artinya pertemuan lah. Pertemuan. Ada rapat-rapat di sini kan. Ya ampun orang Dayak mah. Oh, Orang Dayak. Dahulu aja waktu kita masih Dayak Kalteng, masih Pak. kecil, Bang lah. nggih. Masih sekolah SD itu di sini Pak ada tiang. Tiang berdiri sekitar ini nah. Jadi kita takutnya lawan bahan kain-kain apa yang itu tiang tuh. Itunya tempat pembuntangan babi. Nah, susahnya nah. Ini anak menjagal babi mudanya Iya. memati. Jadi Pak, ini ampun orang Dayak. Nggih. Makanya ada sampai bahwa ini cucu-cucunya tahu bahwa yang dari Kasini pada Tamiang itu JR pernah menaklukkan hendak menyolong ada alat yang berharga di bawah petakan Di bawah masjid. di bawah Menurut sejarah ini datunya. ini datunya. Jadi cuma pemerintah kita kadang mengizinkan. Iya.
Nah, ulun sudah berada di Masjid Pusaka Benua Lawas, Pak Ji. Kisahkan Mang Pak Ji sejarah Benua Lawas nih, Pak Ji. Masjidnya nih, Masjid Pusaka. Pak Ji, kita ke dalam sambil lah. Silakan. Oke. Nah, Pak Haji, apa nih istimewanya nih dahulukan kaki kanan warna kayak apa, Pak Haji? Istimewanya Masjid Pian nih, Pak Haji, bisa dijelaskan ke Pak Haji nih? Adab jarang kita masuk, Nggih. apalagi ini biasanya rumah Tuhan dengan rumah Nggih. Allah, ya Allah. Nggih. Pusaka masjid yang sangat bersejarah di sini. Jadi kami sebagai panitia di sini harus diapakan ya, atau diberikan sebagian adab ini banyak yang kada tahu. Ya. Ada yang kiri masuk. Nah, Makanya diberi inilah. nggih. Oh, Jadi tata masuk cara di sini Pak karena masjid kami dikunjungi orang. Nggih. Artinya aturannya ada. Nah, seperti di Sakumpul kalau bibinian pakai celana kan pas nih. Nggih. Celana panjang. Jadi Jadi disediakan pakai sarung, disediakan sarung. Nggih. Kalau lakian ayo Pak Haji kita Nggih. masuk ke dalam. Lihat. Kaki kanan betul Pak Haji lah. Ke kanan. Bismillah, Allah tahli Abu Batik. Insyaallah. Banyak kain kuningnya di sini. Ini Wah, ada Pak. tangga lah ke atasnya. Nggih. Jadi kain kuning ini sebenarnya kami ini ada aja yang sudah dari ulama tuh yang ulama yang modern Bang lah. Nggih. Artinya tuh kada memberikan lagi pakai kain kuning ini. Nggih. Cuma sepenjara ini awal-awalnya apabila Anda berkunjung ke sini kalau isanya kabul Najarnya ngajarnya. Jadi sulit Bang kami mau membawakan kain. Nah, itu. Terus Bang, kalau termasuk Bang. Oke. Ini Bang tangga ke atas. Tangga ini sebelum ada alat pengeras, belum ada mic. Jadi zaman dahulu kita sudah berumur ya sudah ke masjid sini Bang, sudah tahun ya. Sangat lah Jadi- namungi pian orang. Sampat, saya belum ini mic yang ada ini tahun 1977. Nah, jadi sebelumnya itu si Bilal setiap ajian hari Jumat jam 11 sudah berada di sana. Begitu kaum memukul beduk, langsung ajian. Di Nah, atas jadi si sana. Bilal ini di atas lah. Nah, Masya Allah. ini alamun pian hendak jelas dari kami panitia ada situ bisa dipoto tuh nah. Oh, nggih. Artinya fungsinya tangga. Oh, fungsinya tangga. Nggih. Masya Allah. Kalau luasnya berapa nih? Luas Segi masjid. 4 nih lah. Segi 4 lah. Halus banget, bertingkat kada juga ya lo. Ini baik anehnya bedanya tangganya ini 17, gambarkan 3 rakaat. Nggih. Kemudian tiang Tiang. ini 17, Rakaat. kemudian pintunya 17. 17. Jadi ada 3 macam yang 17. Kemudian Jadi Rancang. pintu 17, tiang 17, jumlah tangga ke atas 17, anak tangganya Masya Allah.
Iya. Atap Rombi. Asal pertamanya masuk Islam tuh kan. Nah, sampai sudah waktu sholat kita, Haji, kita akhiri. Ulun permisi 4 sholat di sini ya lo. Ya. Setelah sholat ini kami akan lanjut berziarah lagi ke makam-makam dan masjid-masjid ikonik lainnya di Kabupaten Tabalong. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama dan bermanfaat. Ulun Mukhtar Wahid, nggih. Ya. Haji, maksudnya nggih. Nggih, ulun ambil itu dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Bepos, video ulun hanya tadi berziarah di makam Penghulu Rasyid, makam pejuang sekaligus ulama yang ada di Desa Benua Lawas, Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong. Untuk selanjut, ulun juga sempat juga bertakun-takun tadi masjid. Nah, ulun ini hendak tulak pulang berziarah. Selanjutnya ke objek wisata religi lain yang ada di Apakah di Kalimantan Selatan. Mandangian aja Pak itu. 10 menit? Untuk itu iringi tarus ulun menuju kubah selanjutnya bersama jejak guru.